Semangat pagi. Selanjutnya kategori pemberdayaan ekonomi umat dengan nomor P.432. Ada? Ada. Dipersilakan Ustadz mempersiapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, yang terhormat para tim juri, panitra dan seluruh ofisial, teman-teman peserta penyuluh agama Islam Awad tahun 2024 yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya Jamaluddin adalah penyuluh agama Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Hadir bersama kita di penyuluh awad tahun 2024 ini dengan mengambil kategori pemberdayaan ekonomi umat dengan judul karya tulis ilmiah Pemberdayaan Ekonomi Mu'allaf berbasis budidaya tanaman sayur mayur. Latar belakang sehingga judul ini hadir bahwa mereka yang pindah agama yang lama ke agama yang baru, tentu ini ada banyak masalah yang bisa dihadapi. Salah satunya adalah kondisi ekonomi. Apakah dia berlatar belakang keluarga yang kaya, apalagi memang kalau ekonomi lemah ketika berpisah dengan keluarganya akan ada kondisi ekonomi yang rentang kemiskinan. Kemudian tantangan sosial. Mereka akan mengalami kendala psikologis ketika berinteraksi dengan keluarga barunya di dalam komunitas orang muslim. Yang ketiga, kebutuhan pemberdayaan. Kondisi ekonomi yang rentang terhadap kemiskinan, kemudian adanya kendala-kendala psikologis dalam melakukan interaksi dan bersosialisasi. Ketika dilakukan pendampingan pemberdayaan dari sektor ekonomi, ini diharapkan mampu membangun semangat mereka. Dari latar belakang tersebut turun dua masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pemberdayaan ekonomi mu'allaf, dan yang kedua, bagaimana kontribusi penyuluh agama Islam terhadap pemberdayaan ekonomi mu'allaf. Tinjauan literasi, ada 3 jurnal yang saya turunkan. Yang pertama yang ditulis oleh Hasniati dan kawan-kawan 2021, Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui peningkatan produksi dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Mahmuda Mulia Muhammad tahun 2022 dengan judul Pemberdayaan Ekonomi melalui Kearifan Lokal. Kemudian jurnal yang ditulis oleh Ahmad Abdul Muttalib tahun 2023 dengan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Masjid di Kabupaten Bone. Ketiga jurnal tersebut, ketiga-tiganya membahas tentang pemberdayaan ekonomi, tetapi objeknya berbeda. Saya mengangkat dari sisi pemberdayaan ekonomi mu'allaf. Pembahasan secara definitif, pemberdayaan ekonomi umat adalah sebuah proses penguatan kemampuan ekonomi individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Mu'allaf sebagaimana yang kita ketahui adalah orang yang tersentuh dan terbujuk hatinya untuk memeluk agama Islam yang perlu dikukuhkan keimanannya. Yang kedua, pentingnya pemberdayaan, menjaga motivasi beragama. Adanya pendampingan pemberdayaan, intensitas kebersamaan kita akan mampu menjaga motivasi beragama mereka. Kemudian memperkuat integrasi. Sering berkomunikasi, bersosialisasi, ini akan membangun semangat mereka sehingga mereka tidak merasa asing di komunitas barunya. Kemudian meningkatkan kemandirian ekonomi. Sebagaimana rumusan masalah yang kami kemukakan, apa strategi yang bisa dilakukan? Pertama, pengembangan kapasitas. SDM adalah sebuah hal yang mutlak dipersiapkan ketika kita ingin memberdayakan seseorang. Dibutuhkan keterampilan dan kemampuan wirausaha, khususnya bagi mu'allaf. Tentu ini ada pendekatan pelatihan dan pendampingan. Kemudian perluasan akses. Butuh bantuan agar mereka mendapatkan akses sumber daya ekonomi berupa modal, teknologi dan pangsa pasar. Kemudian pengembangan kelembagaan,
perlu adanya hadir lembaga-lembaga keuangan syariah. Sekarang ini Badan Amil Zakat dan LAS di mana-mana ada, tapi untuk kondisi di Kabupaten Mamasa, Badan Amil Zakatnya belum berjalan maksimal. Apa kontribusi penyuluh agama dalam pemberdayaan ekonomi umat? Ada dua hal. Yang pertama, secara sederhana, kegiatan penyuluh agama pada umumnya kepada mu'alaf ataupun masyarakat muslim secara umum adalah materi-materi ajaran dasar berupa rukun iman, rukun Islam, dan bagaimana mengamalkan ajaran-ajaran dasar dalam Islam. Kami di penyuluh agama Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, bukan hanya melakukan pendampingan dari sisi penguatan akidah, agar ada sesuatu yang bisa dilakukan dalam rangka menopang kehidupan mereka. Maka diidentifikasilah apa kira-kira potensi usaha yang bisa dikembangkan berbasis potensi lokal. Karena Mamasa adalah kondisi geografisnya, masyarakat sana itu petani. Petani karena dia berada di daerah pegunungan pecahan dari Kabupaten Polewali Mandar. Maka yang cocok adalah sektor pertanian. Kami sebagai penyuluh agama tentu berkewajiban untuk memberikan motivasi hal itu agar memilih usaha-usaha yang sesuai dengan kondisi alam, mudah dipasarkan sekaligus memang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga dengan adanya penentuan pilihan budidaya tanaman sayur mayur, penyuluh agama bukan hanya mendorong mereka agar mereka mau bertani, tetapi penyuluh agama membantu pengadaan bibit karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mereka berkembang sendiri. Yang kedua, bantuan berupa pagar keamanan bagi tanaman mereka. Kemudian selanjutnya adalah memberikan bantuan berupa mesin pompa air. Ini adalah kontribusi langsung penyuluh agama. Saya sebagai orang yang baru nanti 1 September bertugas di Kabupaten Mamasa ini terhitung 1 tahun. Alhamdulillah, begitu pertama kali datang di Kabupaten Mamasa, yang pertama saya datangi adalah ketemu dengan pengurus Badan Amil Zakat. Kenapa? Karena kita ingin berdaya kepada masyarakat agar mereka mampu menerima kita bahwa bukan sekedar hadir di mimbar-mimbar dari masjid ke masjid, tetapi kita bisa memberikan pelayanan kepada mereka dalam rangka menunjang kehidupannya, sehingga begitu ketemu yang namanya Pak Buhari, Pak, nanti akan muncul di tayangannya. Kendala yang paling utama adalah tidak ada akses air yang bisa menunjang tumbuh kembangnya dia punya tanaman. Hari itu juga saya langsung bilang 2 hari atau maksimal 4 hari kemudian insya Allah saya akan datang bawakan mesin pompa air untuk membantu Bapak. Dari mana dananya? Saya yang baru waktu itu kurang lebih 4 bulan bertugas, Pak, di Mamasa. Saya langsung alhamdulillah eksekusi secara pribadi bahwa negara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbuat kepada mu'alaf yang ada di Mamasa. Satu komunitas yang kami intens lakukan pembinaan adalah komunitas mu'alaf. Terima kasih kepada Ustadz Jamaluddin yang telah memberikan bantuan kepada saya. Penghasilan saya bisa lebih baik lagi. Sebelumnya belum maksimal, setelah ada bantuan ini berupa pompa air, pendapatan saya bertambah. Insyaallah. Jadi di samping kami memberikan bantuan, yang ikut andil di dalamnya ini adalah dari Dinas Pertanian, Pak, penyuluhan. Ini adalah keluarga non-muslim. Berekor rukunnya masyarakat Mamasa itu, mereka yang secara keyakinan berbeda tetapi tidak ada kecemburuan, mereka tetap mampu menjaga keutuhan mereka sebagai masyarakat. Nah, ini adalah teman-teman penyuluh yang sangat senang karena hadir dalam panen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesimpulannya bahwa pemberdayaan ekonomi mu'alaf dapat dilakukan dengan hadirnya para penyuluh, membuka akses, kemudian ikut serta di dalam memfasilitasi terbangunnya sumber daya yang bagus. Ini impian terbesar saya, Pak. Mohon doa mudah-mudahan selama di Mamasa dapat mengantarkan minimal 1 orang mu'alaf untuk hadir di Haramain. Salam hormat dari Bupati Mamasa, Bapak Dr. Muhammad Zain. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memang unik ya kalau ada penyuluh kemudian melakukan pemberdayaan umat, ekonomi umat kepada mu'alaf. Itu kan memang jarang-jarang, tetapi bahwa mungkin jumlahnya kan relatif sedikit ya kan. Terus kan tidak setiap tahun juga ada mu'alaf masuk Islam. Bagaimana untuk menjaga kan karena mereka itu memang masih punya hubungan dengan keluarga lain yang mungkin non muslim. Bagaimana menjaga itu agar mereka bisa jadi mungkin atau pindah lagi atau bagaimana gitu ke agama mereka. Paling tidak itu menjadi bagian dari penyuluh sebetulnya ya, di samping pemberdayaan umat. Karena memang mu'alaf itu juga adalah orang-orang yang punya hak untuk diberi zakat atau diberi bantuan lah kira-kira begitu. Tapi di sisi lain bahwa nilai iman mereka itu sesungguhnya kan lebih penting kan dibanding itu sebetulnya. Apa yang dilakukan? Jadi betapa rukunnya itu masyarakat di sana, Pak. Kami yang ngasatnya membimbing mereka dari rumah ke rumah, keluarga yang non muslimnya itu memfasilitasi kita. Jadi kalau kita datang ke rumah mu'alaf ada keluarganya non muslim, justru kita difasilitasi. Termasuk mu'alaf yang ini itu lokasi dari keluarga non muslimnya, fasilitasi. Jadi secara sosial berpindah agama itu bagi mereka tidak ada masalah sepanjang mereka itu kalau ada yang mau tinggal di rumah keluarga lamanya silakan. Kalau ada yang mau pindah ke rumah di rumah sendiri itu pun juga disilakan. Terima kasih. Mas, tadi dari presentasi Anda saya belum melihat bahwa Anda bekerja sama dengan lembaga-lembaga filantropi begitu ya. Mestinya baik secara kelembagaan maupun secara personal. Sehingga mu'alaf yang sekian banyak jumlahnya itu bisa terangkat gitu kan martabatnya maupun ekonomi mereka begitu, sehingga mereka bisa nyaman dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Nah, saya kalau sudah dia ekonominya bagus kan, tidak mesti harus kita berikan lagi support secara ekonomis begitu kan, artinya tidak lagi mendapatkan zakat dan lain sebagainya. Saya belum melihat data-data itu. Bagi kita memang itu penting. Kalau memang itu tidak, ini kan semuanya muslim yang ada di sini. Ingin melihat data-data itu secara detail begitu kan. Apakah Anda pernah melakukan kerjasama misalnya dengan Basnas atau BWI atau lembaga-lembaga filantropi untuk menyokong pemberdayaan ekonomi mu'alaf di Mamasa ini? Ya. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan, pertama saya datang, yang pertama sekali saya temui adalah Ketua Badan Amil Zakat. Ternyata Badan Amil Zakat di sana tidak berjalan maksimal. Itu yang pertama. Kedua, saya ketemu dengan LP2M, Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bahwa memang belum ada lembaga-lembaga yang bisa mensupport untuk itu. Salah satu jalan yang harus saya lakukan, karena saya tidak bisa berhenti hanya karena lembaga belum siap untuk mendukung kita, maka saya berupaya secara pribadi sebagai orang yang baru datang di Kota Mamasa, kita harus bisa berfungsi kepada mereka. Negara telah memberikan kita kesempatan yang bisa kita manfaatkan kepada orang, sedikit yang Allah berikan, insya Allah itu akan bisa kita manfaatkan kepada orang. Dan itu saya lakukan, sehingga saya menemukan beberapa pengusaha yang berasal dari kota itu, Mamasa, tinggal di daerah Polewali Mandar, yang jaraknya sekitar kurang lebih 90 kilo. Pak Kanwil kami ini mantan Kemenaknya. Dan alhamdulillah saya disupport. Dibilang, Pak Ustaz Jamal, kalau ada kebutuhan masyarakat mu'alaf yang ada di kota Mamasa, jangan segan-segan meminta kepada kami. Kami adalah bahagian dari keluarga mereka. Meskipun ini hanya bersifat pribadi, tapi sekarang ini kita berjuang, mudah-mudahan Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Mamasa yang sementara proses pansel, Allah ini akan bisa membantu kita untuk merangkul saudara-saudara kita yang mungkin secara ekonomi merasa tidak ada yang peduli, tapi sebenarnya di pikiran kita ini sangat besar untuk merangkul mereka. Terima kasih banyak, Pak. Demikian Bapak Ibu sekalian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nabi SAW sebagaimana kita paham dalam sabdanya, khairun nas anfa'um linnas.
bermanfaatlah kepada orang, jangan menunggu apa yang orang berikan kepada kita. Karena teori memberi itu sama dengan menerima. Semakin banyak memberi, maka Allah akan membangkiti pendirian kita berdasarkan cintanya kepada orang yang suka memberi karena cinta. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.